Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Terima kasih sudah terus bersama dengan kami dalam mempelajari seri pengetahuan tentang akhir zaman. Judul pelajaran kita pada malam hari ini adalah 7 tahun masa penganiayaan. Jadi bagi mereka yang senang dengan nubuatan, tentunya mereka sudah tahu tentang doktrin ini. Oleh karena banyak sekali buku-buku atau majalah atau khotbah-khotbah atau konferensi-konferensi, seminar-seminar, bahkan di acara-acara televisi memuat atau berisikan ajaran ini. Ya, kalau saudara lihat di layar komputer ini, saudara bisa melihat ada 7 tahun masa penganiayaan yang akan terjadi di akhir zaman. Dan ini diawali dengan rapture, yaitu orang-orang benar yang diangkat dalam kerajaan surga secara rahasia. Dan mereka yang tertinggal ini akan menghadapi masa penganiayaan. Antikristus juga akan muncul di sini dan diakhiri dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau kita uh, lihat dan kita analisa lebih mendalam, sebetulnya konsep ini berasal dari novel, novel Left Behind ya, barangkali ada antara saudara yang sudah melihat dan membacanya, dan dikarang oleh Tim LaHaye. Tim LaHaye ini bukan orang sembarangan, dia adalah seorang evangelical Christian minister, author, and speaker ya. Coba kita lihat sebetulnya pengertian mereka seperti apa. Daniel 9 ayat 27. Sini sudah saya tampilkan Daniel 9 ayat 27. Paling bawah sini. Raja itu akan membuat perjanjian. Raja di sini mereka artikan sebagai antikristus. Yang akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Disinilah pengertian 7 tahun itu muncul ya. Oleh karena 1 hari sama 1 tahun dalam nubuatan, maka mereka mengambil ini sebagai 7 tahun masa penganiayaan. Jadi kita kembali ke sini. Pengertian mereka tentang ayat itu akan muncul antikristus. Di sini akan muncul antikristus, dan antikristus itu akan memerintahkan pembangunan Ka'bah Yerusalem. Yang kedua juga dia akan memerintahkan untuk dimulaikan kembali korban-korban atau upacara-upacara korban bakaran. Dan kalau kita baca lagi ayat itu, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan. Saudara lihat kembali ke bagan, maka dia akan datang lagi kembali pada pertengahan dari masa penganiayaan 7 tahun itu, dan dia menganggap diri sebagai Allah, dan dia akan menghentikan upacara-upacara korban pada saat itu. Jadi tentunya saudara akan bertanya, apakah interpretasi daripada profesor-profesor teologi ya, atau penceramah-penceramah Alkitab modern saat ini itu benar? Coba kita lihat kembali ayat tersebut. Ya, kita harus kritis ya, kita melihat ayat tersebut dan kita lihat sebetulnya apakah interpretasi ini benar atau tidak. Apakah ada istilah 7 masa penganiayaan di ayat 27 ini? Tentunya tidak ada. Yang ada adalah 1 kali 7 masa, bukan? Apakah ada istilah antikristus? Tidak. Ini adalah istilah raja. Sebetulnya dalam bahasa Inggris he saja, tapi di Indonesia kan menjadi raja. Apakah ada istilah membangun kembali Ka'bah? Tentunya tidak ada. Saudara baca tidak ada di sini membangun kembali Ka'bah. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ini merupakan pengertian daripada pengarang novel itu sendiri, yaitu Tim LaHaye, yang novelnya Left Behind. Apa sebetulnya pengertian orisinal daripada ayat ini? Kalau kita bertanya kepada ahli-ahli kitab atau profesor-profesor zaman reformasi sampai dengan saat ini, ya pendeta-pendeta saat ini juga masih memakai komentari-komentari mereka ya. Seperti misalnya Matthew Henry. Matthew Henry ini adalah seorang English commentator on the Bible and Presbyterian minister. Seperti misalnya Adam Clarke, dia adalah seorang British Methodist theologian, biblical scholar. Dan seperti misalnya David Brown, dia adalah seorang Free Church of Scotland minister, Professor of Theology of Free Church College of the University of Aberdeen. Mereka ini menghasilkan Bible commentaries yang sangat banyak ya. Sudah lihat di perpustakaan-perpustakaan pendeta-pendeta pada saat ini, itu lengkap ya, mulai dari volume 1 sampai volume yang ke-12, ada yang sampai 20. Apa yang mereka katakan? Sebetulnya ini mengacu kepada, ya, kita bawa kembali ayat
dalam Alkitab ini mengacu kepada raja. Raja itu adalah siapa? Yesus Kristus sendiri. Dan dia melakukan perjanjian dengan banyak orang atau perjanjian dengan umat-umatnya di atas dunia ini atau bangsa Israel. Dan waktu pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan. Jadi kalau saya pertunjukkan kembali bagian 70 minggu nubuatan dari Daniel, disinilah minggu yang terakhir daripada 70 minggu nubuatan. Minggu yang terakhir itu Yesus mati pada pertengahan minggu itu. Otomatis dia menghentikan upacara-upacara korban yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan ini sudah terjadi di masa lampau. Di waktu abad yang pertama. Dan bukan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau saudara mau baca ya, saudara mau baca akan keterangan-keterangan itu, Adam Clarke sendiri, saya ada di sini Matthew. Ya, ini ada keterangannya tapi dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah ringkaskan tadi. Semua ahli-ahli kitab sejak zaman reformasi sampai dengan saat ini, mereka tetap berkeyakinan bahwa ini mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita simpulkan sebetulnya ada dua kubu di sini. Ya. Kubu yang pertama adalah kubu Left Behind series dan kubu yang kedua adalah kubu ahli-ahli kitab sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini. Kubu yang pertama Left Behind series ini terdiri pada pengajar-pengajar nubuatan modern dan ahli-ahli atau penceramah Alkitab modern. Kubu yang kedua adalah ahli-ahli Alkitab sejak zaman dahulu tapi masih dipakai oleh sebagai referensi dari pendeta-pendeta yang ada pada saat ini. Saya kembali mengulangi akan pertanyaan ini. Pertanyaan tentang 7 tahun masa penganiayaan ini bagi mereka yang menganut sistem atau konsep futurism ini akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi bagi mereka yang menganut konsep historicism itu sudah terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Kalau kita tinjau kembali ayat yang tadi kita sudah perlihatkan, yaitu Daniel pasal 9 ayat 27. Kalau kita baca dan kita bandingkan dengan Matius 26 ayat 28, saya bacakan di sini Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ada dua kata yang diulang di sini, perjanjian dan bagi banyak orang. Artinya apa? Yesus ingin menunjukkan bahwa ayat ini sebetulnya mengacu kepadanya. Perjanjian itu sebetulnya kalau kita lihat dan kita analisa lebih jauh itu hanya mengacu, covenant ini hanya mengacu kepada Mesias saja dan bukan kepada oknum yang lain. Dan kalau kita perbandingkan teori ini, teori Left Behind series dengan teori profesor-profesor teologi ya sejak zaman reformasi, kalau antikristus itu mengadakan perjanjian namun kemudian dilanggar pada pertengahan daripada minggu ini, Alkitab mengatakan Yesus mengadakan perjanjian tapi kemudian diteguhkan pada pertengahan daripada minggu itu. Jadi sangat berbeda. Daniel 9 ayat 27 yang kita tampilkan di layar di sini adalah mengenai Tuhan Yesus yang telah meneguhkan perjanjiannya dengan mati di kayu salib pada pertengahan daripada 7 tahun tersebut, pada minggu yang ke-70 dan mengakhiri upacara-upacara korban. Pandangan 7 tahun masa penganiayaan itu yang mengatakan bahwa masih ada di depan, dan pandangan yang mengatakan bahwa antikristus itu masih ada di depan, pandangan yang mengatakan bahwa pembangunan Ka'bah juga masih ada di depan, itu adalah spekulatif dan mutlak. Ini merupakan mitos bagi saya. Saya menganggap dan saya berkeyakinan bahwa pengertian Daniel 9 ayat 27 yang mengatakan bahwa masa penganiayaan itu atau 7 tahun masa penganiayaan itu masih ada di masa yang akan datang, ataupun semua nubuatan-nubuatan sejarah itu masih ada yang akan datang. Ini sebagai suatu kesalahan terbesar sepanjang sejarah yang telah dibuat oleh manusia. Saya mengimbau kepada saudara, pelajari dengan baik akan topik ini. Saya mengimbau kepada saudara, pertanyakan kembali teori-teori populer yang muncul pada saat ini. Lihat kembali, baca sekali lagi, take a second look of these theories, dan berdoa sambil melihat kepada Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena kita hidup pada akhir daripada sejarah dunia. Keputusan kita menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Inilah doa dan harapan kami.